mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami masuk orang yang rugi ya Allah. Nabi Adam malu untuk berkata kepada Allah, Rabbana ghafir lana. Nabi Adam malu untuk meminta kepada Allah, irhamna. Maka dia hanya mengaku saja. Orang yang bersalah mengaku dan malu untuk meminta. Adab. Dalam Quran hanya dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika. Allahumma inna, kami meminta kepada engkau ya Allah, berkat kemuliaan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosa kami. Adam alaihi salam meminta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal orangnya belum lahir, jasadnya belum ada. Jangankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay pun belum lahir, tapi Adam sudah menyebut namanya. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin beritahu kepada siapapun yang tak tahu dan tak mau tahu tentang dia, kau berdoa kepadaku, kau sebut namanya. Dari mana kau tahu namanya? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, min turabin, dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Summa rafa'tu ra'si, kemudian ku angkat kepalaku. Yang pertama ku lihat di tiang arash, yang pertama ku pandang di tiang singgasana adalah nama dia. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku yakin dan percaya tak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Allah, kecuali kalau dia bukan memiliki, pastilah dia mempunyai kedudukan yang tinggi di antara makhlukmu. Maka aku minta kepada engkau supaya ampunkan aku dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan Allah dosa Nabi Adam, diampunkan Allah dosa Hawa karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah disebutkan dengan berbagai macam komentar ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah pun memuat beberapa hadis yang seirama dengan ini dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa maknanya? Orang sehebat Adam sekalipun, kalau tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa khutbah Jumat ini akan batal. Dan khutbah kalau batal berganti solat hari ini menjadi solat zuhur kalau tidak menyebut namanya. Rukun khutbah Jumat ada hamdalah, memuji Allah. Setelah itu mengaku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib yang lupa membaca rukun khutbah diingatkan oleh jamaah, lupa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat menyebut nama Allah, Allahu Akbar, tapi kalau tidak menyebut namanya maka salat itu batal.
seorang yang suci, badannya, rumahnya, pakaiannya, batinnya, tapi kalau tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diterima Allah. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian mencintai Allah, kalian percaya kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslim, masuk Islamlah engkau, taslam, kau akan selamat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin, kalau kau tidak masuk Islam, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, raja Romawi, dia kirim raja-raja itu surat, aslim, masuk Islam kalian, taslam, kalian akan selamat. Ajaran Musa, ajaran Ibrahim, ajaran Isa, ajaran Nuh termansuh sempurna setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahi al-Islam, agama yang diridai Allah, yang diterima Allah, Islam. Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan ini, maka dia tidak akan menemukan, karena jalan itu sudah ditutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kamu hai seluruh manusia agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini sudah kusempurnakan nikmat yang paling sempurna. Nikmat yang paling sempurna adalah wa raditu lakumul islam dina, aku ridai Islam sebagai agama kamu. Itulah mengapa Nabi SAW mengajak Abu Lahab, mengajak Abu Jahal, mengajak penguasa Romawi, berkirim surat kepada Raja Kisra Persia, aslim, masuk Islamlah engkau. Raja Persia menyobek-nyobek, mengoyak-ngoyak surat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Raja Persia menyobek, mengoyak suratku ini, begitulah Allah akan menyobek dan mengoyak kerajaan Kisra. Akhirnya Persia hancur lebur, bersyahadat menjadi negeri Islam. Kita mengenal kitab Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah Datuk Imam Bukhari yang kelima, orang Persia. Nabi mendoakan Persia tidak dengan doa jahat, hancurkan Persia, ratakan dengan tanah, tidak. Dia doakan supaya hancur lebur kekuasaan kerajaan Persia, tapi anak cucu orang Persia menjadi ulama-ulama. Sahih Bukhari, Bukhara, Uzbekistan, Persia. Sunan Tirmidzi, Termez, perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan, Persia. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Persia. Terlalu banyak nama-nama ulama dari Persia berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah sebelum dikuasai oleh dinasti Safawi yang dilanjutkan oleh rezim yang berakhir dengan kekuasaan Syiah. Ulama-ulama Persia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima siapapun kecuali dengan mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa orang-orang modern
selevel Rene Geno, tulisan Latinnya Rene Guénon, filosof barat, akhirnya bersyahadat, tersimpuh dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, merubah namanya menjadi Abdul Ahad. Rene Geno menjadi Abdul Ahad, hamba Allah. Dia ingin diakui di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fridtjof Swan masuk Islam, bersyahadat. Ada yang malu-malu untuk bersyahadat, tapi memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 ranking influential person in history. 100 orang ranking tingkatan level manusia, influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah manusia. Semua tokoh-tokoh dia tulis, tapi nomor satu dia buat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart diundang dia oleh Majelis Tinggi Agama Islam Mesir untuk mempresentasikan kenapa tidak Islam tapi dia buat Nabi Muhammad nomor satu. Karena dia katakan ada orang hebat karena bapaknya hebat, ada raja-raja karena bapaknya raja. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ayahnya ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Di saat dia dalam peluk cium kasih sayang seorang ayah, ibu sebagai pengganti ayah meninggal pula. Ibunya dibesarkan oleh pamannya. Sebelum itu dia diasuh oleh pamannya, diasuh oleh datuknya bernama Abdul Muttalib. Ketika dia berlari-lari di atas kasur empuk yang diletakkan di samping Ka'bah, anak-anak Abdul Muttalib tak ada yang berani duduk di atas kasur itu. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari-lari di atas kasur itu. Anak-anak Abdul Muttalib melarang, jangan. Kata Abdul Muttalib, da'hu, biarkan dia berlari-lari, dia cucu kesayanganku, anakku bernama Abdullah sudah meninggalkan dia, aku ingin memeluk dan menciumnya. Dibesarkan oleh kasih sayang datuk. Tak lama sesudah itu pamanlah yang membesarkan dan menjaganya. Tapi di saat dia perlu kasih sayang, dukungan seorang paman, saat dia membawakan dakwahnya untuk mengatakan la ilaha illallah, di situ pula lah paman itu meninggalkannya. Istri tercinta Khadijah Al-Kubra pun di tahun yang sama meninggalkan dia. Tapi dia tetap bangkit karena dia tidak kuat karena manusia, dia kuat karena dia bersama dengan Allah. Siapa saja yang bersama dengan Allah maka dia akan kuat. Saat mereka berada di dalam gua, diabadikan dalam Al-Quran, idhuma fil ghari, ketika dia bersama dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, la tahzan, jangan kau sedih, la tahzan, jangan kau cemas, la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bersama dengan hartamu kau akan dihormati orang, setelah hartamu hilang kau akan diinjak. Bersama dengan kekuasaanmu kau akan dimuliakan orang, sampai masanya kau tak lagi berkuasa, kau diremehkan, disepelekan orang. Bersama kau dengan Allah, Allah tak akan pernah mati. Hayyun la yamut, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad mati. Man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, Allah maha hidup tak akan mati. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita? Al-qayyum, dia mengatur. Tidak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang jatuh,
kecuali atas kehendak dan kuasa dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hampir setengah dunia dikuasai oleh umat yang diajarkan tentang kelembutan dan kasih sayang. Satajiduna rijalan fis sawami', kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah tidak Islam, non muslim, tak menyembah Allah. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka, jangan ganggu pendeta-pendeta. Khutbahnya ketika melepas pasukan, dia tidak berkata hancurkan, ratakan dengan tanah, bakar, bunuh. Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah. La ta'ridu lakum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan ganggu orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah karena rumah tak bersalah. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. Dulu mereka kalau berperang hancurkan rumahnya, bakar pokok kayunya, hancurkan kurmanya biar mereka tidak makan. Dia datang dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia bisa saja memanggil Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat maut untuk meratakan musuh-musuhnya. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, sahabat-sahabat meminta. Setiap nabi punya do'awatun mustajabah, ada doa yang mustajab, ada doa yang makbul. Memintalah ya Muhammad, inilah masanya. Dia terdiam, dia pergi bersembunyi di balik bukit Uhud bersama sahabat-sahabat yang melindunginya. Kenapa engkau tidak panjatkan doa itu ya Rasulullah? Padahal kalau kau panjatkan doa itu, rata Makkah itu dengan tanah, mati Abu Lahab, Abu Jahal itu, semesta alam yang tidak bersimpuh sujud kepada Allah, mereka akan binasa. Biarlah kusimpan doa itu syafaatan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Begitu sayangnya dia kepada kita. 14 abad yang lalu dia sudah mengenang kita, 14 abad yang lalu dia sudah merindukan kita. Lalu apa yang kita ajarkan tentang dia kepada anak-anak kita? Hari ini hari Jumat, tapi hari ini juga adalah hari 1 Rabiul Awal, bulan kelahirannya. Buatlah pengajian tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok hari Sabtu, hari Ahad, bawa anak-anak ke toko buku, belikan buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum mereka baca, nanti sesudah kita mati, mereka akan buka, meleleh air mata mereka mengenang kita, membelikannya. Dan dia pun akan ajarkan itu kepada anak cucunya. Kita tidak penulis buku, kita tidak ulama yang dapat bercerita tentang dia, tapi kita sudah mengenalkan orang yang luar biasa itu. Semesta alam ini tidak akan ada kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia orang yang paling dicintai, kenapa kakinya berdarah sampai terompah kayunya basah? Datang Jibril alaihi salam, ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya hancur. Dia menyapu, mengusap, membersihkan darah kakinya agar jangan sampai menetes ke tanah, karena sayang kepada orang Taif. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, akhrij min aslabihim man kana ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Keluarkanlah dari tulang sulbi orang Taif itu anak cucu keturunan yang akan menyembah engkau
dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Dia datang tidak dengan kekerasan, dia datang dengan kelembutan, supaya kita sadar bahwa kita mengikut Nabi yang memasukkan kita ke dalam surga karena kelembutannya, karena syafaatnya. Semoga bulan Rabiul Awal ini bulan kita untuk mengenalkan anak-anak kita. Setelah mereka kenal, lalu mereka menjadi cinta. Setelah mereka cinta, mereka akan berkorban, menghabiskan hartanya untuk menolong agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membangun masjid, mereka akan mendirikan sekolah tahfiz Quran gratis. Mereka tidak akan berhitung untuk agama. Kenapa? Al-hubbu yu'mi wa yusib. Orang kalau sudah cinta, matanya akan menjadi buta, telinganya akan menjadi tuli. Dia tidak akan mendengarkan yang lain. Yang dia dengarkan hanyalah sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pandang tidak yang lain, yang dia pandang adalah ajaran. Biarlah anak-anak itu menjadi anak-anak yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.